Oke, selamat pagi Romo. Pada kesempatan ini saya mau minta pandangan Romo tentang pentingnya pendidikan agama untuk pendidikan karakter. Menurut Romo, memang itu untuk pendidikan karakter itu memang penting pendidikan agama. Silakan Romo. Baik, tentu saja agama sangat berperan penting dalam pendidikan karakter karena kan agama akan memberi nilai-nilai moral dan etik, bagaimana relasi dengan relasi dengan Tuhan itu diwujudkan secara nyata dengan relasi dengan sesama manusia, sesama makhluk dan juga sesama ciptaan. Dan pasti moral etik dalam agama-agama itu adalah sesuatu yang baik karena berangkat dari ajaran Allah sendiri yang adalah sungguh sangat baik dan maha baik. Itu saja, Pak. Oke, makasih Romo. Ya, kemudian Romo, kalau kita lihat suasana hidup beragama, khususnya di Indonesia, kita masih temukan banyak sikap-sikap beragama yang intoleran gitu ya kira. Nah, sebenarnya kalau dari semangat agama yang sesungguhnya itu bagaimana Romo? Ya, tentang sikap inklusif dan toleran dalam beragama itu. Bagaimana kira-kira Romo? Silakan. Pendapat saya, setiap agama itu adalah untuk kemanusiaan. Jadi agama itu untuk kemanusiaan dalam rangka memuliakan Allah. Nah, kalau berbicara tentang kemanusiaan, pasti semua agama, suku, ras, dan golongan akan memperoleh titik temunya dan pasti akan toleran kalau sampai pada substansi bahwa agama adalah untuk kemanusiaan, untuk memuliakan Allah sebagai satu kesatuan, maka ya bisa dipikirkanlah kalau semua kita masih merasa manusia dan beragama, otomatis disitulah titik temu semua perbedaan-perbedaan itu dalam kemanusiaan kita yang adalah sama-sama ciptaan yang diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Demikian, Pak. Oke, makasih Romo. Berarti agama itu punya semangat ya inklusif ya, toleran. Lalu lebih konkret umpamanya bagaimana itu sikap peduli pada sesama yang memang berangkat dari semangat keagamaan itu. Bagaimana Romo pandangan Romo mengenai itu? Iman kan diungkapkan dan diwujudkan. Diungkapkan dalam tata peribadatan, dalam liturgi dan sebagainya yang biasanya sifatnya internal untuk kalangan sendiri. Sedangkan iman juga diwujudkan. Nah, kalau iman diwujudkan itu tidak hanya untuk kalangan sendiri, tetapi untuk semua orang, semua makhluk, semua ciptaan. Kalau dalam kitab suci Katolik kan dikatakan hendaklah kamu berbuah dan buahmu itu menjadi banyak. Intinya seperti itu, dan buah yang banyak itu dinikmati oleh semua saja yang berjumpa dengan kita. Dan ibarat pohon itu kuat kalau akarnya kuat. Nah, akarnya kuat itu adalah dimensi iman kita, relasi kita kepada Allah. Semakin mendalam relasi kita dengan Allah, maka buahnya tentunya juga semakin baik untuk sesama manusia, sesama makhluk, sesama ciptaan. Demikian, Pak. Makasih Romo. Romo, salah satu yang memprihatinkan sekarang ini juga mengenai lingkungan hidup ya. Kita tahu bahwa alam lingkungan hidup itu jantung kehidupan kita, tetapi lingkungan hidup kita tahu ya sudah menuju ambang kepunahan dan itu tidak lepas dari ulah manusia. Sebenarnya bagaimana pandangan agama juga tentang bagaimana seharusnya kita memandang dan memperlakukan lingkungan hidup. Silakan Romo. Dari Gereja Katolik kan ada ensiklik namanya ensiklik Laudato Si yang diterbitkan oleh Vatikan dari Paus Fransiskus, di mana di situ mengajarkan tentang kesatuan antara manusia dan seluruh ciptaan. Merusak alam berarti merusak kemanusiaan. Merawat alam berarti merawat kemanusiaan. Dan merusak alam merupakan dosa-dosa yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita bertobat,
yang perlu kita lakukan silih atas semua hal yang telah kita lakukan ketika kita merusak alam. Jadi ada pertobatan ekologis ya, ada langkah nyata ketika kita tanpa sengaja ataupun sengaja melakukan hal-hal yang merugikan alam, ya kita wajib memperbaikinya supaya alam ini kembali pulih, kembali normal. Kalau pulih dan normal, otomatis kemanusiaan juga semakin dipulihkan dan ditingkatkan. Itu jelas sekali ensiklik Laudato Si, pujilah Tuhan, bumi rumah kita bersama. Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, makasih Romo. Ini kan sebenarnya seruan-seruan untuk menghayati sikap beragama inklusif, toleran, peduli pada sesama, peduli pada lingkungan. Ya, sebenarnya itu sudah sering disuarakan di berbagai kesempatan. Tetapi tetap juga masih belum begitu berhasil ya. Menurut Romo mungkin ada tips-tipsnya ya, bagaimana caranya supaya penghayatan, pengamalan, sikap inklusif, toleran, peduli itu ya pada sesama dan lingkungan bisa semakin masuk lagi kira-kira. Ada tips kira-kira yang bisa dilakukan. Tipsnya adalah sering berjumpa dengan saudari-saudara yang lain. Dalam ensikliknya yang namanya Fratelli Tutti, Paus Fransiskus mengatakan tentang seni perjumpaan. Hidup ini adalah seni perjumpaan. Semakin kita banyak berjumpa dengan pihak-pihak yang juga berbeda dengan kita, itu akan meminimalisasi kesalahpahaman, prejudice, prasangka, praduga, dan berbagai macam kesalahpahaman. Dan juga dengan seni perjumpaan itu terjadi dialog kehidupan. Dari situ kita semakin mengenal satu sama lain dan akhirnya perlahan-lahan namun pasti tumbuh sikap saling menghargai, menghormati yang berbeda-beda itu sekalipun kita tidak meyakininya. Jadi ya tipsnya ya sering-sering, kalau bahasa Jawa itu serawung. Bahasa Nias apa Pak? Serawung. ACC, sering. Pokoknya bergaul lah. Jangan cuma ngumpet di dalam saja. Karena orang Katolik itu kan dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Kalau dipanggil menjadi terang dan garam dunia, yang harus mewujudkan imannya kepada Allah itu kepada semua pihak, dan itu hanya dimungkinkan kalau ada perjumpaan. Kalau tidak ada perjumpaan, ya kita hanya tinggal untuk diri kita sendiri dan menikmati diri kita sendiri. Iman kita tidak berbuah. Maka Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Demikian, Pak.